dalam apa sih namanya, sudah terbiasa sendiri atau seperti apa Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin dulu untuk kita semuanya. Jadi gini rekan-rekan media ya, mungkin ada beberapa ulasan-ulasan daripada para komentator siapapun tuh, kenapa kok diperpanjang segala macam, kan gitu ya. Memang pada prinsipnya pada saat penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka, apalagi sudah ditahan, yang pertama perlu saya sampaikan pada seluruh rekan-rekan bahwa itu berarti bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi. Mens reanya jelas, perbuatannya jelas, barang buktinya jelas. Makanya dilakukanlah langkah tindak lanjut naik ke penyidikan dan penetapan tersangka. Nah sekarang kita bergulir kepada 20 hari status penahanan. Ternyata menurut hemat penyidik ya, bahwa ini ada yang masih perlu disempurnakan, baik itu berkas atau mencari bukti-bukti yang lain. Nah, makanya diperpanjanglah penahanan dari 40 hari ke depan. Itu ingat baik-baik merupakan kewenangan daripada penyidik. Tidak ada yang salah dalam hal hukum. Sehingga dalam kurun waktu 40 hari ini penyidik harus segera menuntaskan pokok permasalahan ini sebelum dilimpahkan ke JPU ya, dalam penetapan P21 dan penyerahan tahap akhir yaitu ke JPU tersebut untuk dipersiapkan kepada penyidangan nanti, menyiapkan dakwaan dan tuntutannya. Jadi begitu kira-kira rekan-rekan ya. Nah untuk tuntutannya sendiri nih Bang? Gimana? Untuk tuntutannya sendiri nih? Kalau tuntutannya itu kan nanti, itu kan merupakan analisis daripada JPU. Sesuai bukti-bukti yang dia terima, fakta-fakta di lapangan, yang bersesuaian dengan peristiwa tersebut. Sehingga JPU menyiapkan terlebih dahulu dakwaannya. Setelah dakwaannya dipersiapkan, mereka akan rapat untuk mencari formula yang baik dan mempersiapkan tuntutan yang pantas buat yang diduga sebagai tersangka ini. Nanti kalau ke JPU disebutkan dia sebagai terdakwa. Jadi itu hak kewenangan penuntut. Kalau penyidik hanya menyajikan peristiwanya. Peristiwanya ternyata seperti ini, berdasarkan bukti permulaan yang cukup kami sajikan kepada JPU. Tapi penyidik tidak punya hak kewenangan untuk mengatakan harus hukumannya sekian. Hanya diterapkan di dalam penerapan pasal. Contoh pasal pemerasan berapa, 368-nya hukuman maksimalnya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan TPPU ya, maksimalnya 20 tahun. Tapi kan bukan berarti 20 tahun. Tentu kan ada analisis daripada JPU nantinya. Mana faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan. Jadi saya rasa masyarakat nggak usah campur tangan lah tentang masalah itu, serahkan aja kepada barikade hukum. Ini kan masih berproses ya, berproses. Percayakan saja kepada penggawa hukum, baik itu penyidik maupun JPU yang akan mempersiapkannya. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk pihak pelapor sendiri si Reza Gadi sendiri, kok belum sampai detik ini belum ditahan juga, karena kan produk yang dia jual juga terindikasi melanggar gitu. Baik, jadi begini ya, ini khusus Reza ya. Feeling saya mengatakan ya, dan saya yakin bahwa Reza itu sudah diperiksa. Saya yakin, nggak mungkin Reza tidak diperiksa tiba-tiba ada penetapan tersangka. Tapi kan semuanya kan tidak harus dipublikasikan. Ada hal-hal yang secara tertutup dan terbuka. Tapi tidak akan mungkin Reza tidak diperiksa, karena dia kan pelapor. Kalau namanya pelapor pasti menjelaskan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia derita dari peristiwa tersebut, sehingga dia melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, CQ penyidik. Dari SPKT diterima serahkan penyidik. Ternyata analisis ini mengatakan bahwa dia sudah memenuhi unsur. Namun kalau dikatakan kenapa dia juga belum ditetapkan tersangka, dia jangan mendahului hukum. Ini pesan saya. Ya.
kita jangan mendahului hukum. Ini kan habis lebaran nih, kita kan belum tahu nanti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penyidik. Percayalah bahwa penyidik sudah melakukan langkah-langkah terobosan ini pasti ada endingnya. Pasti ada endingnya. Karena kalau dia melakukan perbuatan itu tentu ada dasarnya. Ya. Kan terdahulu dalam keterangan saya bilang, kenapa Reza melaporkannya karena dia merasa diperas, merasa menyerahkan uang. Apakah penyerahan uang ini serta-merta cuma-cuma atau dan lain sebagainya? Apakah ada hubungan bisnis yang lain? Kan tidak. Berarti ada sesuatu di balik Pandora ini. Makanya diperiksalah si Reza. Nanti kalau sananya dalam persesuaian ini ternyata memang Reza memang sengaja melakukan, kalau di tindak pidana korupsi dikatakan menyuap seseorang, ya kena. Yang menyuap dan yang disuap ya kena. Kenapa dia lakukan? Berarti ada something, kan gitu. Something itu apa ya? Something itu berarti ada sesuatu yang nggak benar di pihak Reza, sehingga jangan sampai terpublikasi. Apakah ini di bawah tekanan atau apa dan lain sebagainya, sehingga terjadilah komunikasi dua arah ini. Mengalirlah uang itu dari Reza ke si Nikita Mirzani. Tinggal nanti adakah aktor intelektual di belakang ini yang memfasilitasi ini sehingga terjadinya pengamprahan ataupun penyetoran uang ini terhadap Nikita Mirzani. Inilah kejelian penyidik nantinya. Nah, saya yakin kalau memang tunggal lakukan nanti. Kalau memang ada fasilitator siapa? Dasar hukumnya apa? Karena apa? Kan ini kan hukum sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya seperti ini. Nah, ini terjadi. Jadi menurut hemat saya, ya sudah, kita percayakan saja, dilakukan yang terbaik, supaya nanti masyarakat jangan diberikan suntikan ataupun informasi-informasi yang menyesatkan. Kita harus maklum, media dan netizen ini kan macam-macam, ya. Yang pro mengatakan kenapa seperti ini, yang kontra mampus aja kalau di situ, katanya kan. Di dalam barikade hukum nggak ada istilah pro dan kontra. Yang adalah kebenaran hukum, kebenaran material. Kira-kira gitu ya. Netizen geram Pak, kenapa Reza Gladys sampai detik ini juga tidak ditangkap seperti Mira Hayati. Katanya apa ada campur tangan dekingan kuat di belakang. Ya makanya saya katakan tadi, kita tunggu aja beberapa hari ke depan ini apa langkah tindak lanjut daripada penyidik. Tapi saya yakin dan percaya itu akan dilakukan pemeriksaan lanjut ya. Kalau memang benang merahnya itu memang terbukti, tidak ada salahnya kita angkat ke permukaan. Makanya kan berkali-kali saya katakan, untuk membuktikan ini, selalu saya menyatakan BPOM itu tolong dicek itu. Ini kan skincare. Dicek, jangan cuma mandat, jangan cuma berikan stiker saja untuk izin edar. Kemudian menerima pajak, terus tidak lakukan verifikasi. Ya, ini nggak benar. Nah, saya tidak mengatakan dari pihak BPOM itu ada yang terlibat dan lain sebagainya, tapi perlu ditindaklanjuti. Makanya adanya hubungan koordinasi BPOM, Dinas Kesehatan, kepolisiannya, sehingga betul-betul kalau memang terjadi peristiwa itu harus berani dan harus bisa melakukan langkah-langkah tindakan hukum, biar hukum yang berkeadilan tuh bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada syak-wasyangka bahwa ini pro dan kontra, bahwa ini kenapa dia anak emas kan, ini anak tiri kan, nggak ada. Dulu kalian mengatakan bahwa Nikita Mirzani ini ada orang tertentu dan lain sebagainya, ada di belakang backing, ternyata ditahan kok. Berarti kan mengamputasi informasi-informasi yang menyesatkan. Nanti ke Reza juga begitu. Jangan kaget tiba-tiba ada langkah hukum kalau ada Reza itu sendiri. Dan untuk sementara ya bersabarlah, hukum kan tidak bisa membolak-balikkan fakta secara sumir. Harus teliti, telaten, dan harus betul-betul menyentuh kepada aspek permasalahan. Gitu loh ya. Bang, apa benar Bang kalau misalnya selama kan kalau nggak salah 60 yang kuat hari, kuat dikit. Kalau 60 hari kan Niki ibaratnya masih ditahan terus belum ada cukup bukti, bisa bebas. Kalau tidak cukup, apa masih bisa ditambah lagi? Gimana Bang? Kalau ditambah nggak bisa lagi. Kan itu kan punya batas kewenangan segitu ya. Ya mungkin akan terjadi P22 ya. Apa itu? P22 dikembalikan kepada penyidik ya. Nanti akan dilakukan lagi lidik lanjut gitu loh. Berarti untuk sementara ini bahwa berkas itu tidak bisa diterima kan gitu. Nah, jadi untuk itu
batas kewenangan daripada penyidik itu jangan disia-siakan. Tapi feeling saya mengatakan sebelum mereka menetapkan jadi tersangka, penyidik sudah berkoordinasi kepada JPU. Kenapa? Karena SPDP sudah dikirimkan kepada JPU, ya. Surat perintah dimulainya penyidikan itu. Berarti JPU sudah mengatakan, oh ya sudah buktinya cukup, tetapkan tersangka. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Karena kalau sana JPU mengatakan belum bisa untuk jadi tersangka, kita tersangkakan. Nah, terjadi peristiwa itu nanti bisa dituntut polisinya nanti. Kok seenak-enaknya mentersangkakan orang. Artinya berkas yang sudah lengkap baru dilimpahkan ke JPU. Kalau sudah lengkap, ya. Kalau sudah lengkap barang buktinya, tersangkanya, berkas-berkasnya semua dilimpahkan kepada JPU. Itulah yang dikatakan P21 dan penyerahan tahap 2. Penyerahan tahap 2 itu adalah sudah berada di JPU untuk mempersiapkan dilakukan analisis dan mempersiapkan dakwaan dan mempersiapkan nantinya tuntutan. Kira-kira gitu.